Perkenalkan, saya Irma Mariana, CGP Angkatan 10, Daerah Khusus Kabupaten Burung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Ira Silawati. Beliau merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Murung, Kabupaten Burung Raya. Baik, berikut percakapan praobservasi yang akan saya lakukan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Ira? Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana Alhamdulillah kabar? baik, Bu Ira. Bu Ira sedang sibuk hari ini? Kebetulan sekarang jam istirahat Bu, nanti ada jadwal mengajar di jam terakhir. Oh, jadi Bu Ira sedang istirahat ya, sedang istirahat sambil menunggu jam masuk lagi di jam terakhir. Iya benar. Baik Bu Ira, sesuai dengan apa yang sudah kita obrolkan kemarin, bahwa kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Bu Ira, di mana tujuan supervisi akademik ini yaitu untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini Bu Ira, karena nanti kebetulan saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Ira. Nah, pada kegiatan supervisi akademik ini Bu Ira ada 3 tahapan, di mana yang pertama yaitu kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, pada tahap ini sekarang kita berada di tahap pra-observasi. Nah, tujuannya yaitu hanya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Ira dalam mempersiapkan untuk kegiatan observasi nanti. Nah, kira-kira nih Bu Ira, dari obrolan kita nanti nih, apa yang Ibu harapkan? Baik Bu, dari obrolan ini saya berharap supaya kita bisa bertukar pendapat. Kemudian Ibu bisa memberi saran saya dalam proses kegiatan belajar mengajar supaya saya bisa lebih baik lagi. Ya, baik, jadi nanti kita akan tukar pendapat Bu Ira ya, berdasarkan dari pengalaman, nanti Bu Ira sharing juga pada saya, juga saya sebaliknya, jadi kita sambil belajar nih Bu Ira ya. Nah, oh ya, mohon izin Bu Ira, saya sambil mencatat ya. Iya silakan. Untuk materinya nanti apa nih yang akan Ibu Ira sampaikan? Untuk materi yang akan saya sampaikan pada materi bahasa Indonesia ini yaitu tentang iklan. Oh, berarti teks iklan ya Bu Ira ya. Iya betul. Untuk tujuan pembelajarannya nih, apa yang sudah Ibu Ira rencanakan? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan unsur-unsur iklan melalui diskusi dan bisa mempresentasikan. Baik, berarti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam satu pertemuan, kira-kira seperti itu ya Bu Ira. Iya betul. Nah, kemudian untuk area pengembangannya nanti Bu Ira, bagian mana sih yang ingin Ibu Ira kembangkan dari peserta didik? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan atau fokuskan adalah pada keterampilan peserta didik, karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan unsur-unsur yang ada di dalam teks iklan melalui diskusi kelompok dan mempresentasikannya. Baik, jadi nanti Bu Ira mereka akan praktek langsung gitu ya Bu Ira dalam berdiskusi kelompok ya, sesuai dengan iklan yang Ibu Ira bagikan kepada mereka. Iya betul. Luar biasa Bu Ira. Nah, bagaimana Bu Ira merencanakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Untuk indikator ketercapaian yang saya rencanakan adalah itu ada 4 Bu. Kemudian yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 unsur iklan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh iklan nyata dan mengidentifikasi unsur-unsurnya dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, menunjukkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara jelas di depan kelas, menunjukkan pemahaman mereka akan unsur-unsur iklan. Indikator yang Bu Ira ini sudah dibuat dengan sangat jelas dan terukur. Saya yakin nih peserta didik nanti akan mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran ini. Nah, kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, Bu Ira akan menggunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oh iya, berarti Bu Ira akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, tentunya nanti Bu Ira di kegiatan pembelajaran akan menggunakan atau ada sintak-sintak PBL-nya ya. Iya benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin Ibu Ira kembangkan tadi, seperti yang Ibu Ira sebutkan tadi barusan, apa-apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Ira? Yang sudah saya persiapkan ada beberapa perangkat pembelajaran yaitu RPT,
kemudian media pembelajaran, LKPD, dan asesmen. Nah, berarti Bu Ira sudah mempersiapkan tadi ya dari FPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan asesmen. Nah, dari apa yang sudah Ibu Ira persiapkan tadi untuk proses pembelajaran nanti nih, kira-kira apa yang membuat Ibu Ira ada merasa kesulitankah dalam menyampaikan materi atau mungkin ada hambatan, tantangan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Bu Ira? Saya merasa khawatir dengan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi unsur-unsur iklan, Bu. Mereka sepertinya akan mengalami kesulitan dalam menemukan unsur-unsur penting dalam iklan dan peserta didik masih cenderung pasif. Terima kasih Bu Ira, nih informasi yang sangat berharga nih. Jadi nanti akan sangat membantu kita dalam merancang strategi selanjutnya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang barusan kita bahas nih Bu Ira, menurut Bu Ira, strategi apa ya yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi dan kemampuan peserta didik dalam menemukan unsur-unsur iklan? Untuk strategi pembelajaran, saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya mungkin akan lebih ke arah berdiferensiasi proses dan konten terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Berarti nanti Bu Ira mempersiapkan diferensiasi proses dan konten ya tadi ya. Kalau untuk prosesnya bagaimana Bu Ira? Untuk diferensiasi proses nanti saya akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkelompok. Jadi nanti di diferensiasi prosesnya Bu Ira akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkelompok ya. Iya. Nah, kalau untuk kontennya bagaimana? Kalau untuk kontennya nanti peserta didik akan mendapatkan teks iklan yang berbeda-beda, baik itu file PPT atau video. Baik, jadi untuk diferensiasi kontennya nanti Bu Ira memberikan teks iklan yang berbeda-beda ya, bisa tadi video, kemudian PPT tadi ya. Rencana Bu Ira sudah bagus sekali nih kalau saya lihat. Nah, dari rencana yang telah Ibu Ira persiapkan, apakah masih ada yang kurang atau sudah semua? Masih ada yang kurang, Bu. Kurangnya di instrumen penilaian. Berarti masih kurang di instrumen penilaian ya Bu Ira. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ira mau melengkapinya? Mungkin secepatnya. Secepatnya. Kira-kira lagi nih Bu Ira, kalau misalnya tadi secepatnya Ibu Ira mempersiapkan instrumen penilaian, sekiranya Ibu Ira perlu bantuan, Ibu Ira akan minta bantuan pada siapa? Yang pastinya saya memerlukan bantuan dari beberapa guru, Bu, termasuk Ibu. Nah, untuk referensi instrumen penilaiannya dan mungkin beberapa murid, Bu, untuk mempersiapkan peralatan lain. Oke, nanti saya siap membantu Bu Ira jika memang saya diperlukan bantuan oleh Bu Ira. Nah, baik, kita kembali lagi ke tujuan dari kegiatan supervisi akademik ya Bu Ira, di mana tujuan dari supervisi akademik yaitu meningkatkan atau mengembangkan kompetensi mengajari Bu Ira. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu Ira persiapkan dalam kegiatan observasi nanti, kompetensi atau kemampuan yang seperti apa yang ingin Ibu Ira tingkatkan? Saya ingin meningkatkan khususnya bagaimana saya bisa mengajar peserta didik, kemudian apa yang saya sampaikan itu bisa mereka pahami dengan jelas. Kemudian untuk sosial emosional, terkadang saya belum bisa mengontrol emosi saya dengan stabil. Saya berharap saya bisa mengontrol emosi saya masih perlu saran dari Ibu juga agar saya bisa mengajar dengan baik, kemudian dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Baik, jadi kalau saya tangkap nih ada beberapa kompetensi ya. Yang pertama tadi Bu Ira di profesional, kemudian pedagogik, kepribadian dan sosial. Nah, di mana Bu Ira tadi menginginkan kelasnya yang aman, nyaman, sehingga peserta didik bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Ira, strategi apa yang Ibu Ira persiapkan untuk meningkatkan kompetensi tadi? Untuk strategi yang saya akan persiapkan tentunya saya berusaha membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik. Kemudian untuk kemampuan sosial emosional saya akan melakukan ice breaking. Baik, jadi Bu Ira sudah mempersiapkan pembelajaran yang optimal, kemudian akan menerapkan ice breaking di kelas ya. Dan oke Bu Ira, semoga apa yang Bu Ira rencanakan dan harapkan nanti bisa tercapai. Amin. Nah, nanti setelah observasi kita akan bertemu lagi melakukan percakapan pasca observasi. Nanti kita akan membahas tentang apa yang sudah baik dan sudah dilakukan, kemudian apa yang belum baik atau yang belum dilakukan, serta rencana tindak lanjut Bu Ira setelah melakukan kegiatan supervisi akademik nanti. Kira-kira nih Bu Ira, siapnya kapan ya kegiatan observasinya? Insya Allah hari Senin. Hari Senin. Baik, untuknya di kelas berapa?
di kelas 8. Oh, di kelas 8. Baik, nanti berarti kita akan bertemu melaksanakan kegiatan observasi di hari Senin di kelas 8. Iya. Setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Ira. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu Ira harapkan juga tercapai. Baik, terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya. Bu Ira bisa kembali beraktivitas. Saya juga berterima kasih Bu, Ibu sudah mau mendengarkan saya. Insya Allah apa yang baru saja kita lakukan ini sangat bermanfaat. Amin, sama-sama Bu Ira. Selamat mengajar Bu Ira. Terima kasih Bu. Baik, itulah percakapan saya dengan Ibu Ira Ensrawati dalam kegiatan pra-observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.